ibadah Gilgal Kids. Bagaimana kabarnya semua? Pasti semuanya sehat dan luar biasa. Amin. Excited buat ibadah hari ini. Kabar ngomong-ngomong, gak kerasa kita tuh udah di minggu terakhir di pembelajaran tentang value-nya kita. Aku tahu nih. Kita di huruf terakhir. Ini tentang fiesta. Betul. Fiesta. Itu. Di huruf yang terakhir di Terakhir apa? ujung huruf A. Nah, Yang huruf A berarti artinya- keberapa tuh? Keberapa? Ke-6. Betul. A itu aku tahu. Kak Yuni. Apa A? Siap-siap ya. Mereka ya. Asyik. Bukan. Ini lagi ya. Asoy. Bukan juga. Apa ya? Salah Kak Robert. A itu attitude. Attitude. Itu loh. Jadi bukan Asia. Bukan. Salah ya. Oke. Wah, gak sabar nih mau belajar tentang Iya, attitude. Sudah Yes. mau belajar dan mau tahu Yes. ini attitude-nya tentang apa sih? Betul. Selanjutnya Tapi- nih. Selanjutnya. Nah, ini. Kak Yuni. Kita mau selanjutnya mau begini. Kita mau ngapain nih? Oh, kita mau praise and worship God. Yes. So, buat adik-adik semua yang masih duduk dan masih males-malesan, Yes. yuk, it's time to give the best for Jesus right now. Yes. So let's stand up dan sama-sama dalam hitungan ketiga kita mau bilang It's time to praise God. Sama-sama ya. 1, 2, 3. It's time to praise God. Halo Happy Sunday adik-adik, kakak mau ajak kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita tepuk tangan bareng-bareng ya. Kakak minta adik-adik nyanyi yang lebih kencang lagi buat Tuhan, oke? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan
siapa yang masih semangat memuji Tuhan angkat tangan bilang saya. Wah, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup angkat tangan? Ya, kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. Putar! I want to dance with all my mind. 1, 2, 3, go! Everybody, everywhere, raise your hands up and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Sekali lagi dari awal. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. Lompat! I want to jump with all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. Putar! I want to dance with all my mind. 1, 2, 3, go! Everybody, everywhere, raise your hands up and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Like everybody, everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Like it. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. You got kids? Let's go! Adik-adik, jangan pernah menyerah karena mukjizat Tuhan selalu ada. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya adik-adik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Say, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng dari awal. Sekali lagi ya, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Semua kita angkat tangan bareng-bareng. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
menyembah nama Tuhan dengan Betul. keren, luar biasa. Wah. Dan habis ini nggak akan kalah seru lagi karena kita mau masuk ke dalam game time. Pasti ini sesi yang ditunggu-tunggu sama Betul. Nah, adik-adik. game time kali ini tentang apa ya? Gak ada mainannya sih. Iya, ada yang tahu? Ada yang pernah main? Ini apa? Apa? Jenga. Betul. Betul sekali. Nah, Banget. jadi hari ini game time-nya kita akan memainkan Jenga. Nah, kalau ditanya Jenga itu apa sih, Kak? Mungkin agak nyusun-nyusun susah balok sih ya, Agak pasti susah ya. dijelasin ya. Cuma kalau misalkan ngomongin rules, mungkin aku bisa bilang pertama, main Jenga itu hanya boleh menggunakan satu tangan aja. Jadi misalkan nih, mau keluarin balok yang ini, jadi sentuh satu, keluarin juga pakai tangannya. Ya, jadi sama. nggak boleh di sini terus dan di sini tangkap gitu nggak boleh. Betul, nggak boleh kayak Ya dijagain gitu nggak boleh nggak juga. boleh. Nah, terus abis itu udah ambil satu balok, baloknya dikemanain? Disusun Taruh lagi di atas, menyilang ya, Ya, Kak? selang-seling Ah, ya. selang-seling Jadi ada yang kayak begini, gitu. ada yang begini. Ya, pokoknya nanti adik-adik bisa lihat cara bermainnya kayak gimana. Dan pastinya nggak cuma kita berdua doang yang mainnya. Yes, kita sudah punya tim masing-masing. Betul. Coba perkenalkan tim dari Kak Herni. Aku nanti akan ditemani oleh Karaban. Wah, dan aku akan ditemani oleh Kak Yunik. Boleh masuk Ayo semua. mari. Wah. Nah, ini dia tim kami. Ini bakalan seru banget. Jadi Pastinya. kalau kayak gitu kita mau mulai aja game time kita yang kali ini. So, it's time for game time. Oke, kita sudah siap. Aku udah siap. Siap dong. Kita akan main sebanyak berapa kali nih Kak Cindy? Main 3 kali saja. 3 babak. Jadi cukup mudah ya. Menangnya gimana? Ya yang paling banyak menang aja dari 3 ini. Yang kalah itu kalau ininya roboh ya. Jadi pas Betul. diangkat atau roboh, nah itu kalah berarti. langsung dihitung langsung N gitu. Oke, Langsung. kalah gitu ya. Banget nih. Iya. Kalau gitu sebelum kita mulai untuk menentukan tim mana duluan, kita gamsut. Karabat silakan. Oke. Oh gitu kayak Yunik ya. Berapa kali nih 2 kali aja. 2 kali Dua ya? hari aja. Satu kali Satu lah. aja lah. Dua kali jangan- aja. jangan- Udah, Kali. Satu kali. Paper, scissor, rock. Apa kasih. Mengalah, Iya. mengalah. Apa Mengalah kita tuh duluan? menang. Yes. Mengalah tuh menang. Betul. Kalau gitu aku dulu ya. Jadi Silakan, aku, silakan. Kakak Herni, udah gitu ya Kak Yunik, ke Karo Boleh, Bagan ya? boleh. Yes. Oke. Round one, fight. Yakin kesini itu. Jatuh. Yakin. Jatuh. Bisa, kasih dia bisa. Kasih di. Kasih Ayo, dia. jatuh. Kasih di. Yakin kasih di. Enggak jatuh. Enggak bisa. Ayo udah mau jatuh. Ayo. Ayo. Itu dia. Gitu Kak adik-adik. Pasti cara bisa. mainnya. Bisa itu nama tengahku. Pro. Oke, aku akan ambil yang sebelah sini. Nah, Gampang banget keluarnya. Silakan. silakan. Oke. Anginnya kencang sekali. Kita kasih angin. Balikin anginnya. Gampang aja. Yeay. Aku tahu. Selesai aku. Ayo Karabat, kamu pasti bisa Karabat. Iya. Jatuh. Pasti menang. Makin miring. Silakan kasih nih. Kesini kamu. Kamu pasti tidak bisa kasih nih. Kamu pasti Gak berusaha. bisa. Gak bisa. Ho. Yeay. Ini pasti musiknya tegang. Aku akan. Paling bagus di sini nih Kak Erni. Kok kamu gitu sih? Gak boleh gitu. Semangat kasih dia. Gak bisa. Unik. Ya Kak Yunik. Pasti gak Kak Yunik bisa. jangan. Kak Yunik. Gak Nggak bisa. ada. Jatuh. Kak Yunik. Sorry. Miring ya ini ya sedikit Ya. ya. Iya dong. Oke. Kalau Oke. nggak ada yang kalah nanti gak? Aku coba ya. Bener juga. Ayo Karabat, kamu pasti bisa Karabat. Aku baru mau gini. Cindy. Sini. Bisa. Gak bisa Kak. Ayo Kak. Ini aja deh. Gak bisa. Gak bisa. Iya itu nggak apa-apa Cindy. Sulit.
Aku semakin deg-degan ya mainnya. Ih, kok dia dapetnya dari tadi yang mudah-mudah terus? Iya. Oh, sama tambahan adik-adik. Ini kalau ngomong nggak ada rules, tuh tiga iya. ya. Nggak Tiga boleh di atas diambil ya. yang 3 di atas ini ya. Betul. Nih 3 ini nggak boleh. Sisanya boleh. Boleh. Ayo silakan. Silakan. Unik. Kayak unik. Ambilin unik dong yang sini. Iya dong, yang unik-unik dong. Iya. Jatuh. Ah, This is what we call pro. Let's go. coba ya. Kita coba yang sulit dong. Pro juga. Kok semakin bolong bawahnya ya? Semakin hilang. Tegang bener. Itu 3 loh. Enggak. Hati-hati. Ini 4, Oh, iya. ini keempat. Itu kelima. Boleh, Kak? Nggak boleh curang dong. Enggak curang. Enggak, Oh, adik-adik kita oke. nggak curang. Jatuh. Jatuh. Nah, ayo. Jatuh. Kasih ini mulai bingung. Jatuh. Jadi coba dibalik. Jatuh. Kasih ini mulai bingung. Cakep. Mantap itu. Aduh. Gimana nih adik-adik? Aduh. Ayo, Kak Herni, kita pasti Siapa yang bisa. bakal kalah? Salah. Betul. Kasih ini ngapain di sono? Gak kelihatan. Kalau jauh mah kelihatan ke sini. Ah, Ini aku beneran dingin loh tangan aku. Aduh. Makin menegangkan ya Kak Robert ya. Gak bisa. Udah dipilih tuh gak bisa ganti. Nggak bisa ganti. Gak bisa ganti. Sabar dong, Udah geser. Iya, tapi nggak boleh ganti dong. Nggak boleh Enggak, aku nggak ganti. Enggak, aku tenang. Aku nggak ganti. Ini pertarungan dunia ini. Sabar, yang ini kita masukin World dulu. Cup champion. World Cup Zenga. WCD. Dia WCJ, World Cup Jatuh, Zenga. jatuh. Sentil, Kak Unik. Ih, nggak boleh. Enggak, aku nggak ganti. Kak, POV-nya sebelah sini, Kak. Nih, aku mau ambil yang ini. Sentil. Aduh, jatuh. Aduh. Enggak, emang kamu dorong? Aku didorong. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja. Aduh, nggak sengaja. Sorry deh. Ini permainan pertama, Kak Cindy. Sorry, sorry. Ronde kedua aku ronde kedua ya. Ya, ronde kedua. Oke. Kita buktikan. Kedua. Ronde 2. Round 2. Yeay! Babak pertama dimenangkan oleh kita Kak Robert. Babak kedua pasti kita harus menang juga. Kita sapu bersih. Terus. Baru satu. Udah sapu bersih. Masih ada 2. Oke. Kita mulai saja. Oke, udah kita langsung mulai babak kedua deh. Dimulai dari yang pemenang dulu deh. Oh kalau iya kayak dong. gitu. Of course. Course. Fight. Nah itu udah dari awal udah susah tuh. Nggak boleh ganti tuh. Dari awal udah susah. Ya. Bentar dulu nih. Udah Karena susah. kan ini pertama. Udah susah. Jangan dibikin susah ke kita juga, Kak. Enggak dong. Ini kan di sini. Dia tangannya bisa Kasih ini tenang. sana. Ah, dia Kasih ditendang. kasih ini teknik tertinggi dari Kak Herni. Ya. Teknik bolak-balik kita lihat. Teknik bolak-baliknya berhasil gak ya? Kita lihat. Nah, Itu dia. susah ya. Kak Herni, nah tuh. Ya dari awal udah susah gimana Teknik ya? bolak-balik Kak Herni kita lihat nih. Nah, Jatuh sih. Kira-kira apakah bisa? teknik bolak-balik. Nah, ini teknik Kak Oke, Herni salah langkah nih Kak Robert. Enggak. Selalu ada Udah goyang tuh, langkah. udah goyang nih. Suara kesini menimbulkan angin yang Iya, goyang ini. Jadinya jatuh. Iya. Loh, Jangan gitu. masa nggak boleh ngomong? Coba, Ya, ngomongnya jauh-jauh dari sana, Iya. dari sana. coba pasti lihat hembusan angin tadi. Tuh, lihat tuh. Gak seru, Kak Herni. Dari sini tuh gak seru. Oh, udah jauh. Ya udah aku sama ya jawabnya ya. Udah jatuh tuh. Ini Kak Herni udah lagi konsentrasi tinggi. Oke. Salah langkah tuh. Susah banget tuh kayaknya. Terus konsentrasi tinggi dia. Jangan muncrat. Oke, Kak. Biar nggak menghembuskan angin kalau Terlalu gitu kita semangat. ASMR. Aduh. Semangat. Udah, Kak. Aduh, bentar lagi. Main. 5 hari kemudian. Kayaknya. Tuh, Yo, awal wis, kita. 2 hours later.
lama sekali nih. Kayaknya saya tinggal ya. Besok balik lagi. Tomorrow. Wah, ini beneran sampai Kita kita, makan dulu udah. kali ya. Lapar kali. Mungkin. Angkat dua. Akhirnya. Bisa kan? Teknik satu tangan. Weh. Goyang. Yang penting nggak jatuh. Aku juga gak jatuh. Mau ikutin aman. Kak Heri kayak tadi enggak mau. Bener kayak gini ya. Nah, Kak Robert tuh aman. Bener kayak gue ngeri. Jangan goyang dong. Bisa. Oke. Kalau pro beda, prediksinya akurat. Ya. Baru 2 langkah. Ketawanya Kak Robert. Oh iya itu. Jangan ganggu konsentrasi. Ya udah, kita dari belakang lagi kalau merasa terganggu. Iya. Aduh. Sini. Wow. Aduh, ambil mana ya? Aduh ini deh. Babak kedua ini lebih Goyang tegang ya? deh. Tar Tahan dulu, dulu. jangan gitu. Belum selesai kerubatnya. Jatuh. Oh, jatuh. Go. Kak Heri saya pulang dulu ya. Nah ini teknik tertinggi. Kalian lihat, ini teknik Udah kelas, goyang tuh, goyangnya 2 kali. teknik kelas dunia dari Kak Heri. Aku bisa. Nah. Kasih lagi mikir yang mau ngambil yang mana. Saya dengar Kak Yunik mau flu. Kasih deh. Itu Nah kan, itu salah langkah sentuhan apa juga. itu? Kasih Itu nggak boleh pindah, nggak boleh deh. ganti, nggak boleh ganti. Mas Cindy, udah di situ aja. Sentuhan apa itu tadi? Ini Itu. teknik Itu pantai. yang tadi aku rasakan tuh karena Iya teknik Nah, pantai. goyang tuh, goyang. Asik goyang. 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 Salah ganti tadi yang ini. Tadi Yang mana? Tenang, tidak Kami tenang. wasit kelas dunia. Wasit kelas dunia. Bisa Kak Cindy. Jatuh, Awas, awas. jatuh lagi. Awas, Kak jatuh lagi, Cindy. jatuh lagi. Cindy. Ayo kasih Dengan kasih Kak Cindy. Udah Kak Cindy ngalah aja. Ya. Ayo Kak Robert, kamu pasti bisa. Aku mau pakai tenaga Cindy. Sini aku mau bersihin. Tadi aku bilang aku mau bersihin. Apa tapi? Aku juga. Aku mau bersihin. Gak boleh gitu dong. Tapi tadi di awal aku juga digini. Tapi udah bersih. Tadi kan biasa aja. Tapi aku bener, aku bilang aku mau bersihin. Kasih ini bener kan aku ngomong kan. Tadi aku merasakan basah-basah. Tapi tadi aku bilang kan aku mau bersihin. Curang. Robert, aku Kan nggak natural. mau. Harusnya kita sapu bersih. Ini namanya natural Udah, disaster. bukan gitu. Wah curang mereka. Kita Gimana tidak- coba? Enggak Nggak ada mau. curang. Aku udah gak mau main lagi. Aku Udah juga. lah. Nah, Ya udah kita main aja berdua. Yuk kita. So, here's the story from the Bible that you are going to hear about today. It's about a man named Abram and a man named Lot. Now, Abram was rich. Like, really, really, really rich. Now, rich in Abram's time, though, didn't mean he had a huge bank account filled with money. It meant he had servants, sheep, camels, cows, and even goats. Told you, rich. Now, years before, Abram's nephew, named Lot, had come to live with Abram. Lot became quite rich as well with, well, servants, sheep, camels, cows, and yes, goats. So, let's do a quick review, shall we? We've got two men, Abram and Lot, and both were very rich. Now, each spring, many more animals were born and added to the herd, which means more, and more, and more, and more, and more sheep and other animals were added to the herd. Now, both Abram and Lot's herds grazed on the hillside together. The problem is they kept growing and growing and growing and growing,
leaving very little room left for all of the animals to use the land together. Abram's servants and Lot's servants began arguing over the land where the animals grazed. Abram's servants wanted the best land, but so did Lot's servants. Now, Abram heard all this arguing going on between the servants, and he knew that these arguments had to stop. So Abram thought and thought and thought and thought, and he came up with a good idea. It was time for Abram and Lot to go their separate ways. The question then began, where would Abram and Lot go? You see, they had two choices. They could go east or they could go west. But the thing is the east had the better land. It was absolutely beautiful, and it had the Jordan River right there. The east was the land that wanted to be picked. Now, Abram could have said, I want to pick my land first. But he didn't say that. Instead, he said, Lot, you go ahead and pick your land first. Well, Lot decided to be very selfish and said, I want the east. So, that's what happened. Abram and Lot headed in their separate directions. Now, once this happened, God talked to Abram and told him to look north, south, east, and west. God promised Abram that all the land that he could see would belong to his children and grandchildren. Now, you may ask, what does this have to do with love? But if you think about it, Abram showed love to Lot by letting him choose the land first. You see, Abram could have just said no. He could have said, I want the east land. He could have been selfish. He could have tried to be number one. He could have tried to get the good land. But instead, he showed the love of Jesus to Lot. And that's the story of Abram and Lot, and how even though that there was conflict going on between them, Abram showed love to Lot and let him choose the better land when they separated. Yeay, kita sudah sampai di huruf yang terakhir dari Fiesta, yaitu huruf apa tadi? Attitude ya. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang barusan banget kita nonton ya adik-adik. Namanya siapa? Bapak siapa? Betul sekali, Bapak Abraham. Kebenaran banget ya, kebetulan sekali. Attitude Abraham ya. Oke. Nah, adik-adik kita lihat tadi dari film yang kita nonton barusan ya, bahwa Bapak Abraham dia diberkati sama Tuhan. Lalu dia punya keponakan yang namanya Lot. Keponakannya ini juga Tuhan berkati. Sampai akhirnya mereka punya harta itu jadi bertambah banyak, ternaknya tambah banyak. Tapi rupanya hal ini justru menjadi pemicu ya adik-adik ya. Jadi sesuatu yang kelihatannya seperti masalah gitu ya. Ketika pekerja-pekerja dari Bapak Abraham dan Lot ini berantem, rebutan gitu kan. Tapi kita lihat, waktu Bapak Abraham mendengar dan melihat bahwa pekerja-pekerjanya ini berantem, dia nggak lantas ikut-ikutan. Dia nggak langsung negur, Lot, kamu nih ya, om punya pegawai dimarahin gitu. Enggak. Dia nggak ikut-ikutan jadi berantem sama Lot. Tapi Bapak Abraham, dia bisa memiliki hikmat untuk mengambil keputusan. Nah jadi Bapak Abraham menyuruh Lot untuk bisa memilih. Lot mau pergi ke sebelah mana, ya kan? Ada yang area yang kelihatannya lebih bagus, ada area yang kelihatannya kurang bagus gitu ya. Tapi ketika Lot memilih, dia memilih yang kelihatannya lebih bagus. Kelihatannya Bapak Abraham dapat hal yang kurang baik ya adik-adik ya. Tapi ternyata waktu Bapak Abraham menerima dan meresponi hal itu dengan baik, dengan respon yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan justru bicara apa sama Bapak Abraham? Tuhan bilang bahwa seluruh tempat yang Bapak Abraham lihat itu akan diberikan kepada Bapak Abraham dan keturunannya sama Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak? Respon yang benar, attitude yang benar, sikap yang benar itu menarik berkat Tuhan datang sama kita. Sama seperti Bapak Abraham tadi, dia punya respon yang baik, respon yang benar di hadapan Tuhan. Nah karena itu berkat Tuhan ada pada Bapak Abraham.
Adik-adik, siapa di sini yang mau diberkati? Kakak Herni angkat tangan duluan. Kakak Herni juga mau merasakan berkatnya Tuhan. Karena itu hari ini kita belajar. Ternyata kita perlu punya attitude yang baik, sikap yang baik, respon yang baik. Yang baik yang kayak gimana kakak? Yang sesuai firman Tuhan. Ya, kita udah belajar begitu banyak hal. Kita belajar buah-buah roh dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini perlu kita terapkan di dalam hidup kita supaya kita bisa memiliki attitude yang benar di hadapan Tuhan. Kan Tuhan ajarin kita harus punya buah roh kesabaran. Ya, kita belajar sabar. Kita punya pengendalian diri. Kita belajar mengendalikan diri kita ya. Jadi ketika kita bisa menerapkan itu, respon yang kita berikan, sikap yang kita berikan, yang ditunjukkan kepada orang lain itu menjadi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dan waktu attitude kita benar, respon kita benar, sikap kita benar, berkat Tuhan datang sendiri sama kita. Dan kita nggak cuma dapat berkat, tapi kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. Dan ketika kita jadi berkat buat orang lain, hati Tuhan semakin disenangkan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kitab dibagi menjadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Ayat hafalan minggu ini diambil di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hari ini Kak Robert akan membacakan dalam bahasa Inggris versi New Living Translation. Yuk kita baca sama-sama ya. Philippians chapter 2 verse 5 New Living Translation. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Wow, melalui ayat hafalan minggu ini kita belajar bahwa kita harus memiliki sikap atau attitude yang baik seperti Tuhan Yesus. Kita harus bersikap dan berespon dengan baik terhadap segala hal yang terjadi dalam hidup kita supaya kita menyenangkan hati Tuhan dan kita menjadi berkat buat orang lain. Wow, ayat hafalan yang bagus banget ya. Kita baca sekali lagi adik-adik ya. Philippians chapter 2 verse 5 versi New Living Translation. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Wow, Wow. Kak Robert. Yes. Ternyata nih ibadahnya udah mau selesai. Ya. Nah, tapi seperti biasa adik-adik kita mau ajak adik-adik untuk kita tutup dalam doa ya. Karena itu kakak ini dan kakak Robert mau ajak semuanya untuk boleh langsung lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau selama beberapa minggu ini kami udah bisa belajar tentang value gereja kami yaitu Fiesta. Dan kalau hari ini kami belajar tentang attitude, Amin. Tuhan biar Tuhan yang terus bantu kami supaya kami terus ingat untuk punya respon yang benar saat Yes. kami bertemu Amin. dengan orang. Biar kami bisa menjadi contoh yang baik buat Amin. orang-orang sekitar kami dan biar kami bisa jadi berkat untuk keluarga kami, teman-teman kami dan
bahkan untuk orang-orang yang kami belum pernah kenal sebelumnya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Parents, jangan lupa melihat Parents Guide kita yang ada di dalam YouTube GBI Gilgal PIK dan Instagram @GilgalKids. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Adik-adik sabar dulu. Nah, Kakak Yunik dan Kak Robert mau ajak adik-adik semua untuk ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Yang mungkin sama ini masih ikut ibadah online. Nah, sekarang yuk kita sama-sama ikut ibadahnya secara onsite. Adik-adik bisa bertemu dengan Kak Robert, Kak Yunik, Kak Cindy, Kak Herni, dan Kak Evelyn. Dan kakak-kakak yang semangat melayani adik-adik dengan antusias. Betul sekali. Nah, Kak Robert, mungkin nih adik-adik selama ini nggak tahu emang Gilgal Kids itu ada kebaktiannya berapa kali sih? Nah, Gilgal Kids punya 5 kebaktian. Berapa aja Kak Robert? Di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5. Betul sekali. Nah, lalu kalau misalkan adik-adik nggak tahu nih emang Gilgal itu ada di mana sih? Nih, alamatnya di bawah sini ya. Nah, terakhir nih yang terpenting nih. Penting nih Kak Robert. Kalau misalkan adik-adik mau hadir ibadah secara onsite, sebelumnya adik-adik perlu untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Gilgal Connect. Nah, dibukanya jam berapa? Kapan? Dibukanya di hari Jumat jam 12 ya. Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kasih tahu mama papa buat yuk bantuin aku supaya bisa daftar dulu supaya bisa ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Sampai ketemu di Gilgal